Halo, selamat siang. Kali ini kita akan mengeksplor Curug Cipendok yang berada di Kecamatan Cilongok. Untuk naik ke atas, kita harus melewati jalan berbatu seperti ini. Untuk kalian yang belum pernah ke sini, harap dipersiapkan tenaga karena tanjakan menuju Curug Cipendoknya lumayan jauh dan harus jalan kaki. Oke, lanjut. Oke, setelah kita tadi naik dari arah parkiran menuju atas, sekarang kita harus menuruni tangga berbatu seperti ini. Hati-hati karena kalau misalkan habis hujan, batunya itu licin. Itu adalah bukit, tinggi sekali bukitnya. Bisa kalian lihat di situ ada monyet warna hitam 3. Sebenarnya saya takut ini kalau misalkan monyetnya menghampiri saya. Itu dia monyetnya. Curug Cipendok ini mulai diresmikan untuk umum pada tanggal 27 Februari tahun 1987. Oke, kita langsung turun ke bawah. Harus tetap hati-hati.
di sekitar Curug Cipendok ini kalian dapat menemukan beberapa pohon langka keindahan alam yang disajikan masih sangat asri dan indah. Nah, selain Curug Cipendok, untuk di sebelah timur ada Curug Anakan, yaitu namanya Curug Cipendak. Bisa dikatakan adik dari Curug Cipendok. Setelah kita sampai di bawah, kita dapat melihat sekeliling Curug Cipendok yang masih terdapat beberapa pohon besar, hutan, serta batu-batu besar yang mungkin berasal dari dulu awal mula terbentuknya Curug Cipendok. Hijaunya pepohonan menambah keindahan tersendiri bagi Curug Cipendok ini. Sampai kita ke dasar curugnya, di mana airnya itu jatuh. Nah, kita sudah mentok, sudah sampai sini cukup, karena gak bisa ke sana, itu jalurnya karena jalannya licin, takutnya terpeleset. Air Cipendok ini mengalir dari atas dan menjadikan sungai yang mengalir ke bawah. Curug Cipendok ini merupakan sumber air yang mungkin digunakan untuk para petani, para masyarakat yang berada di sekitar ataupun di bawah Curug Cipendok.
Jadi berawal dari sebuah legenda sejarah perang Diponegoro yang merupakan perang 5 tahun, yakni berkisar mulai tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut terjadi antara Pangeran Diponegoro dengan pemerintah kolonial Belanda. Dan akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Belanda. Yang membuat seluruh wilayah kerajaan Surakarta termasuk wilayah Dulungmas berada di bawah kekuasaan Belanda. Dan pada saat itu di salah satu wilayah Banyumas, yakni Adibarang, seorang pejana Priangan Timur yang bernama Raden Ranusentika pada saat itu diberi tugas oleh kerajaan untuk membuka hutan belantara di sekitar lereng Gunung Slamet sebagai bentuk kerja rodi yang diberikan oleh Belanda. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya pada hari ini. Ikuti terus Brian Story di tempat wisata dan tempat menarik lainnya. Bye.